Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Herlinawati Barutu, NPM 1901010111 dari grup PGA 2 dari Universitas HKBP Numensen Pematang Siantar. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang pengertian menulis di kelas tinggi. Menurut para ahli, pengertian menulis yaitu Hagrove dan Potet. Pengertian menulis yang pertama dikemukakan oleh Hagrove dan Potet yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Yang kedua, Tarigan. Berbeda dengan pendapat Tarigan yang mendefinisikan menulis sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Tentu saja, lambang yang digunakan adalah lambang yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, berbentuk tulisan, sehingga dari penyatuan lambang-lambang tersebut membentuk sebuah pesan makna yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, Suyitno. Tidak dapat dipungkiri jika saat ini menulis menjadi keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Karena seorang mahasiswa secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penelitian ataupun membuat tugas-tugas kuliah yang erat dengan dunia tulis-menulis. Maka dari itu dibutuhkan pemikiran cemerlang dan ide agar bisa menuangkan ke dalam tulisan. Maka dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Yang pertama, tujuan menulis, yaitu menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, membujuk. Melalui tulisan, seorang penulis mengharapkan pula membaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau pendukung yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Ketiga, mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah. Kecerdasan terus diasah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan, misalnya, cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. Selanjutnya, menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi. Bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam penghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan penglipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas. Yang kedua, fungsi menulis. Fungsi menulis yaitu memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, meningkatkan kelancaran tulis, menulis, dan menyusun kalimat. Sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Ketiga, jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Secara garis besar, tulisan dibagi menjadi dua macam, yaitu tulisan fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah tulisan berisi cerita, rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, dengan mengandalkan kekuatan imajinasi. Contoh tulisan fiksi adalah cerita pendek atau cerpen dan novel. Non-fiksi. Non-fiksi adalah tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Tulisan non-fiksi berisi informasi, karenanya disebut juga karya informatif, seperti tulisan jurnalistik, berita, artikel, kolom, feature, dan esai. Berdasarkan tujuannya, tulisan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menginformasikan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca.
Tulisan ekspositori disebut juga tulisan eksplanatif karena bermaksud menjelaskan atau to explain sebuah konsep atau topik dengan mendukung data dan statistik jika diperlukan. Contoh tulisan eksposisi adalah berita di media, tips buku teks, resep, dan tulisan. Kedua, persuasi adalah tulisan yang berisi pendapat penulisannya guna mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak pembaca agar melakukan sesuatu. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisannya mengenai suatu topik. Contoh tulisan persuasif antara lain editorial atau tajuk rencana, review, produk, jasa, iklan, atau advertorial. Ketiga, narasi. Narasi adalah tulisan berisi cerita atau penuturan penulisannya tentang kejadian nyata ataupun fiktif. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, akhir, dan tengah. Narasi berasal dari kata to narrate yang artinya bercerita atau storytelling. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaman ataupun fiksi. Contoh tulisan narasi antara lain novel, cerita pendek, cerpen, anekdot, dan puisi. Keempat, deskripsi. Tulisan deskripsi adalah karya tulis berisi gambar detail tentang sesuatu, baik fiksi maupun non-fiksi. Contoh tulisan deskripsi termasuk puisi, jurnal, gambaran alam, novel, naskah drama, atau gambaran tentang sebuah konsep atau gagasan atau ide. Keempat, metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Metode menurut Kamus Besar adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode menurut Herbert Bisnow adalah teknik-teknik yang menggeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek atau bidang disiplin dan praktek. Metode menurut Rotel dan Katsana adalah cara pendekatan atau proses untuk menyampaikan informasi. 1. Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung terdapat 5 fase yang penting: fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda sebuah desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar. Kedua, metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan ataupun kelompok. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian, interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun antarbidang studi artinya pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi. Sebagai contoh, antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lain. 4. Metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan dan pemahaman. Kelima, metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka.
konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri, dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Keenam, metode konstekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak dalam dunia awang-awang. Yang kelima, kita membahas tentang pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Kedua, pendekatan integratif. Pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Keempat, pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Kelima, pendekatan frekuensi. Menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Keenam, pendekatan gramatikal. Berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Ketujuh, koreksi. Berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Ke-8, pendekatan formal, yaitu mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, perencanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, langsung menulis. Menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan bukan sebagai ilmu. Sebagai keterampilan, menulis membutuhkan latihan. Yang kedua, strategi kebebasan awal dan akhir. Tidak ada satu titik awal yang pasti dari mana pelajaran menulis harus dimulai. Dalam pembelajaran sebuah ilmu, ada titik mulai yang paling logis. Tetapi tidak demikian dengan mengajarkan menulis. Kita dapat memulainya dari bagian manapun yang kita sukai. Ketiga, strategi menulis non-linear. Pelajaran menulis itu merupakan proses non-linear. Artinya tidak harus ada urutan-urutan tertentu dari A sampai ke Z. Sebab kegiatan menulis merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. Dalam proses seperti ini, tidaklah menjadi soal jika matahari yang sama diberikan 2 atau 3 kali, sebab dalam setiap pengulangan akan selalu ada perubahan. Di samping dengan sendirinya akan berlangsung pula proses-proses internalisasi, konsolidasi, dan verifikasi yang akan menghasilkan kebiasaan dan keterampilan yang semakin lama semakin menuju ke tingkat yang lebih sempurna pada diri sendiri. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebuah melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Penulisan mempertimbangkan pemilihan topik dan segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Kedua, tahap pembuatan. Draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki. Dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai, agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat, tahap penyuntingan.
Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Yang kelima, tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui beberapa kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagai tulisan dengan berbagai pembaca. Sekian materi kita hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf.